Terima kasih Ketua dan rekan-rekan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Dirjen Perkebunan dan Dirut BPD PKS yang kami hormati juga. Selamat sore untuk kita semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus semangat untuk petani-petani sawit rakyat kita. Yang pertama, saya mau menggarisbawahi terkait Permentan nomor 3 tahun 2022, karena ketika kita raker yang lalu dan RDP ini selalu masuk ke dalam kesimpulan untuk bisa dievaluasi, bahkan Komisi 4 meminta sekiranya bisa dicabut terkait dengan skema yang ditawarkan di Permentan itu tentang pengajuan proses PSR. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirjen panjang lebar. Jadi ada skema yang pertama itu tetap melibatkan Dirjen Bun, dan skema yang kedua melalui pola kemitraan, yaitu petani bisa langsung akses ke BPD PKS nanti dengan surveyornya langsung. Dan kami tidak tahu apakah Permentan ini akan terus berjalan seperti saat ini atau masih harus kami menunggu 2 bulan sesuai dengan raker untuk dievaluasi dari Komisi 4. Kalaupun misalnya hal terburuk terjadi, Permentan ini terus berlangsung dan tetap berjalan sebagaimana mestinya sekarang, bisa tidak Bu Ketua, kita Komisi 4 minta penguatan supaya dalam hal ini Dirjen Bun tetap bisa masih memverifikasi di skema yang kedua. Meskipun ini bisa langsung akses ke BPD PKS, tapi sebelum pencairan dari BPD PKS ini ada surat atau rekomendasi atau apalah begitu yang fungsinya untuk menjelang finalisasi proses ini gitu. Jadi supaya tetap ada kontrol di sini, karena itu yang kami takutkan, yang kami khawatirkan blunder pengawasan ketika ini langsung ke BPD PKS. Apalagi kalau melihat dari pemaparan dan komposisi dari komite pengarah, ini sudah sangat jelas bahwa saya bisa berani simpulkan memang keberpihakan dengan hulunya kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit rakyat ini sangat kurang. Dilihat dari anggotanya ini saja semua hilirisasi produknya, tapi contoh KLHK tidak masuk. Padahal tadi dipaparkan oleh Pak Dirjen dan BPD PKS, masalah terbesar alasan keengganan petani sawit rakyat ini untuk ikut replanting atau PSR, salah satunya legalitas lahan. Dan indikasi mereka bersinggungan dengan HGU perusahaan, itu yang paling malas petani kita ngurus. Lebih baik mereka biarkanlah mereka ilegal daripada mereka harus mengeluarkan duit untuk ngurus hal-hal begini lagi. Nah itu yang kita takutkan. Jadi kalau misalnya masih bisa diubah, anggota dari komite pengarah coba deh KLHK bisa dimasukkan. Mungkin bisa kita dorong, karena mengingat kompleksitas persoalan di tapak legalitas lahan ini luar biasa sekarang. Dan kemudian juga kaitannya dengan dana BPD PKS yang kita pikir 25 juta atau 30 juta ya sekarang, itu sudah sangat tidak relevan. Semestinya bisa minimal 50 atau 60 juta yang bisa diakses oleh petani kita per hektarnya. Karena kalau melihat dari komposisi dana pungutan BPD PKS, kalau tidak salah saya, mohon dikoreksi Pak Dirut kalau salah, itu hampir 70-an atau 80% itu untuk biodiesel. Nah untuk petani kecil kita ini menikmati sisa aja sekitar 20%. Nah paling tidak dikomposisikan sesuai lah dengan jumlah lahan sawit petani kita. Karena kalau dilihat data ini, semoga data ini saya lihat betul. Jadi dari sekian banyak lahan sawit yang ada di Indonesia secara nasional, itu 41% dari kebun sawit rakyat. Semestinya bisa lah minimal 40%, 50% dikembalikan untuk program-program yang keberpihakannya kepada petani sawit rakyat kita. Itu harapan dari kami. Kemudian terkait dengan narasumber utama juga tadi 5 dibacakan oleh Kakak Ansi, itu 4 orang mungkin semuanya juga dari pengusaha-pengusaha besar, dari korporat penguasa sawit di Indonesia. Bisa tidak itu juga kita ubah, harus melibatkan banyak asosiasi dari petani kelapa sawit rakyat.
Jangan hanya satu orang. Dari 5 itu minimal 2 atau 3 lah saya pikir itu komposisi yang pas. Karena kita tidak hanya bicara untuk kepentingan yang perusahaan-perusahaan besar, tapi Komisi 4 ini lebih kepada pencapaian program PSR untuk petani sawit rakyat, untuk petani-petani kecil, bukan korporat konteksnya di sini. Itu kalau dorongan dari Komisi 4. Kemudian satu lagi, terkait untuk mengakses program-program seperti Sapres, mungkin ini banyak masyarakat kita belum tahu. Bahkan saya secara pribadi yang punya dapil beririsan langsung dengan sawit, salah satu provinsi penghasil sawit terbesar juga, masuk 3 besar di Indonesia, itu masih kami belum dapat apa sih syaratnya, seperti apa mekanisme pengajuannya. Ini kan bisa kami sampaikan kepada petani-petani kita. Karena kendala mereka, kalau mengharapkan infrastruktur murni dari kabupaten, itu sangat-sangat tidak mampu. Untuk mereka bisa mengeluarkan tandan buah segarnya ini ke jalan utama, ke poros utama, ke pabrik sawit aja mereka masih sangat susah akses. Jadi diharapkan sekali lagi kembali ke anggaran, kalau bisa kita dorong untuk bisa ditambah, paling tidak 50 atau 60 juta. Karena 30 juta itu sudah sangat tidak relevan untuk masa-masa sekarang. Mungkin itu Bu Ketua masukan dari saya, terima kasih. Terima kasih.